وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah hadirin Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Kewajiban kita sebagai hamba-hambanya adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan ketaatan dan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kepada Allah, ya dengan engkau bertakwa maka engkau akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini tema kajian kita yaitu yang berkaitan dengan penyucian jiwa. Kita beri judul Bersihnya Hati Kunci Masuk Surga. Bersihnya hati kunci masuk surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati ini merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Memiliki hati yang bersih tentu ini merupakan dambaan setiap orang. Karena dengan hati yang bersih maka kita akan terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Dengan hati yang bersih kita akan terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang beruntungnya orang-orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh ya beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Membersihkan jiwanya dari apa? Membersihkan jiwanya dari sifat-sifat buruk, dari dosa dan juga dari kemaksiatan. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Tidak mau membersihkan hatinya, malah mengotori hatinya. Oleh karenanya, membersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, misalnya benci, ini merupakan keharusan. Ini merupakan keharusan bagi setiap diri kita berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit, sifat-sifat buruk dari hati kita. Karena dengan hati yang bersih, maka ini merupakan hati yang bersih ini merupakan landasan dari setiap amal kebaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa hati ini menjadi tolak ukur. Kalau hati ini baik, maka akan baik pula amalnya. Demikian juga kalau hatinya ini tidak baik, tidak berusaha dibersihkan, dikotori, maka akan buruk pula seluruh amalannya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah tema yang penting untuk kita semua,
bersihnya hati kunci masuk surga. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas di sini. Pertama, insya Allah kita akan membahas kenapa hati itu harus dibersihkan. Alasan kenapa hati harus dibersihkan. Kemudian yang kedua adalah apa saja yang bisa mengotori hati. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan hati yang bersih. Bagaimana cara mendapatkan hati yang bersih. Kemudian yang terakhir, insya Allah tema kita atau poin kita adalah ciri hati yang bersih. Ciri hati yang bersih. Baik, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama. Kenapa harus membersihkan hati? Kenapa harus membersihkan hati? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa alasan kenapa kita harus membersihkan hati kita. Ada beberapa alasan kenapa kita harus mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Yang pertama adalah karena hati ini merupakan pusat dari segalanya. Hati ini merupakan pusat dari segalanya. Jadi ibaratnya hati kita ini adalah rajanya, dan anggota tubuh yang lain ini adalah pasukannya. Ya, adalah anggotanya. Jadi hati ini raja. Pokoknya kalau hatinya ingin A, maka apa? Anggota tubuh yang lain akan ikut mendengarkannya. Contoh, jenengan pengen sebelah. Hati ini dimulai dari nopo? Hati ini sering makan sebelah, Bu. Buatan, alhamdulillah. Dan nom-nom, bukan dan nom-nom. Misalnya jenengan pengen sebelah. Awal muncul dari mana? Dari hati. Oh, aku pengen sebelah. Akhirnya yang mengiyakan apa? Anggota tubuh kita. Kakinya berjalan, tangannya, ya, dan seterusnya. Jadi memang hati ini ibarat raja, penting. Contoh, misalnya, ya ini. Jadi makanya penting bagi kita untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, karena hati ini adalah pusat dari segalanya. Ketika hati ini baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Demikian sebaliknya, ketika hati ini tidak baik, maka akan buruk pula amalannya. Kita sebutkan satu dalil hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan akan hal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jadi kalau hatinya baik, hatinya bagus, hatinya bersih, maka seluruh tubuh pun akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika ia rusak, itu segumpal daging ini rusak, maka seluruh tubuh pun akan ikut rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasannya segumpal daging itu adalah hati. Jadi inilah jamaah sekalian kenapa kita harus membersihkan hati, karena hati ini adalah pusat dari segalanya. Keinginan awal kita itu muncul dari hati. Keinginan kita melakukan sesuatu itu muncul dari hati. Kemudian nanti diiyakan oleh anggota tubuh yang lainnya. Keinginan awal bermaksiat misalnya itu dimulai dari hati. Akhirnya nanti diiyakan oleh anggota tubuh yang lainnya, matanya, tangannya, kakinya, dan yang lain sebagainya. Maka penting ya kita memperhatikan nutrisi untuk hati kita, memperhatikan bersihnya hati kita, karena hati ini adalah pusat dari segalanya. Rajanya tubuh kita itu adalah hati. Kemudian alasan yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus membersihkan hati ini? Karena hati ini adalah pusat penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan
menilai panjenengan dari hartanya, tidak menilai panjenengan dari wajahnya, ya, dari wajahnya ataupun hartanya, boten. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita semuanya yaitu dari hatinya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan takwa itu letaknya di dalam hati. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, "At-taqwa hahuna," kata Nabi. Takwa itu tempatnya di dalam hati. Nah ini. Jadi hati ini yang akan dinilai oleh Allah itu hati kita. Bukan wajah kita, bukan harta kita, bukan. Tapi apa? Hati kita. Kalau hati kita baik, meskipun kita nggak punya sesuatu harta atau wajah kita tidak baik misalnya, maka kita tetap baik di sisi Allah. Maka kita tetap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Allah tidak melihat pada rupa kita. Allah tidak melihat kepada harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah hanya melihat pada hati dan amal perbuatan kita. Jadi penilaian di sisi Allah itu ya yang dinilai adalah hati kita. Ya berbeda mungkin kalau manusia menilainya orang itu terpandang atau tidak, dilihat mungkin dari jabatannya, dilihat dari hartanya mungkin. Akan tapi penilaian di sisi Allah yaitu hati kita atau amal perbuatan kita. Maka jangan bersedih yang misalnya hartanya tidak banyak atau wajahnya tidak bagus misalnya. Namun ketika hati kita bagus, maka kita akan dinilai bagus, akan dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, hati ini merupakan kunci kebahagiaan di akhirat. Hati ini adalah kunci dari kebahagiaan di akhirat. Kalau hatinya baik, hatinya bersih, maka dia nanti akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kalau hatinya tidak baik, hatinya buruk, hatinya tidak bersih, kotor, maka ia pun tidak akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yauma la yanfa'u malu wala banun, ingatlah pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan keturunan. Harta dan anak itu tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salim. Jadi Al-Quran mengistilahkan hati yang bersih itu dengan sebutan qalbun salim. Hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi yang akan mendapatkan keselamatan nanti pada hari kiamat, akan mendapatkan kebahagiaan nanti pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang datang menjumpai Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Kata para ulama, apa yang dimaksud dengan qalbun salim? Apa yang dimaksud dengan qalbun salim? Kata para ulama, qalbun salim adalah al-khali minal aqaidil fasidati, yaitu hati yang bersih dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Hati yang bersih dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Jadi artinya senantiasa beribadah kepada Allah. Tidak ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang di dalam hatinya. Meyakini ya malam 10 surah seperti ini kan termasuk keyakinan yang menyimpang. Taqayyud dan yang lain sebagian jimat, ini kan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Jadi qalbun salim adalah al-khali minal aqaidil fasidah, yaitu hati yang bersih dari akidah-akidah yang buruk.
wal akhlaq al mardhulah, dan juga bersih dari akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak itu hati yang bersih dari akhlak-akhlak yang tercela. Wal mail ilal ma'asi, dan juga hati yang bersih dari kecondongannya kepada kemaksiatan. Jadi hati yang selamat itu adalah hati yang bersih dari akidah yang keliru, kemudian hati yang bersih dari akhlak yang tercela, kemudian hati yang bersih dari kecondongannya kepada maksiat. Artinya hatinya itu selalu mengajak untuk tidak berbuat maksiat. Hatinya selalu mengajak untuk berbuat taat. Inilah apa? Hati yang bersih yang disebutkan para ulama. Tidak ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang dalam hatinya, tidak ada akhlak-akhlak yang tercela, kemudian tidak ada kecondongan untuk melakukan kemaksiatan. Ya, karena orang mau melakukan maksiatan itu awal mulanya muncul dari hati. Dan ini yang menyebabkan seseorang, kenapa hatinya ada keinginan untuk bermaksiat, disebabkan karena hati yang kotor, karena hati yang tidak bersih. Maka perlu bagi kita juga untuk membersihkan atau mensucikan hati-hati yang kotor, agar hati ini tidak selalu mengajak untuk berbuat maksiat. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan kenapa kita harus membersihkan hati kita. Orang yang tidak membersihkan hatinya akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak membersihkan hatinya adalah orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Contoh misalnya orang yang di dalam hatinya niku ada penyakit hasad. Ini hidupnya rawenan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ketika melihat tetangganya punya barang baru, selalu lepas sumpah hatinya, tidak tenang hidupnya tidak tenang. Tonggo sing kanan duwe motor anyar, tonggo sing kiwa duwe mobil baru, tonggo sing ngarep sawahe anyar, tonggo sing buri bar mulih haji. Hidupnya sempit. Kenapa? Karena ada penyakit hasad tadi, iri, dengki, tidak senang dengan orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Coba kalau seandainya kita hilangkan rasa hasad, rasa iri, ya sudah. Karena memang Allah memudahkan rezekinya, ya wis, kan seperti itu. Artinya apa? Hidupnya tidak sengsara, tidak terlalu memikirkan kehidupan orang lain. Dan terkadang yang membuat kita semakin sengsara karena kita terlalu mikirin urusan orang lain. Ya, terlalu mikirin urusan orang lain. Bukan cuma motor yang diiringi, nanti akan dicari danane kondi, ngutang opo cash, kan gitu. Akan dicari terus, dicari terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizy wa lahum fil akhirati adzabun adzim." Mereka itu adalah orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk mensucikan hati mereka. Jadi mereka sudah tidak Allah kehendaki untuk mensucikan hati mereka karena sudah saking buruknya hatinya. Jadi untuk disucikan itu sudah susah. Ya, untuk disucikan itu sudah susah. Makanya nanti ketika hati kita kotor maka ada penawar-penawarnya. Jangan sampai hati itu dibiarkan kotor. Karena kalau hati semakin kotor, tidak dibersihkan, maka akan susah untuk apa? Bersih kembali. Jangan duwe kamar mandi misalnya. Ya, di kamar mandi ini kalau nggak pernah dibersihkan, kalau tidak pernah dibersihkan, sudah lama nggak dibersihkan, 5 tahun kamar mandinya nggak dibersihkan. Kemudian apa? Masuk tahun ke-6 dibersihkan. Kira-kira susah nopo angel? Makanya paling gampang adalah ketika kamar mandi kotor dibersihkan, gampang. Ketika kamar mandi kotor, bersihkan. Ketika kamar mandi kotor, bersihkan. Ini mudah. Makanya sifat orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu di antara karakternya ketika mereka berbuat dosa,
Mereka tidak nunda-nunda untuk bertobat. Engko wae lah tobaté nek wis poso. Engko wae lah tobaté nek wis tuwa, tidak. Dzakarullaha astaghfiru li dzunubihim. Mereka langsung apa? Beristighfar. Oh, saya berbuat dosa. Langsung seketika itu. Tidak apa? Menunda-nunda. Ya tadi. Jadi kalau kita hati kita kotor, lama tidak dibersihkan, maka ini akan susah. Makanya lahum fid dunya, orang-orang yang tidak membersihkan hati tersebut, kata Allah, lahum fid dunya khiz, orang tersebut bagi mereka di dunia mendapatkan kehinaan, mendapatkan kesengsaraan, wa lahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat azab yang begitu besar. Maka ya inilah jamaah sekalian beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan, kenapa kita ini harus membersihkan hati kita. Kemudian yang berikutnya masih ada. Manusia yang membersihkan hati adalah manusia yang paling afdal. Manusia yang membersihkan hati adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling baik. Jadi kita niku jamaah sekalian menyadari bahwa kita niku tidak lepas dari apa? Dari dosa ini. Jadi buatan enten di antara kita yang bersih dari dosa, tidak ada. Kita semua pernah melakukan dosa, kita semua pernah melakukan kesalahan, itu sudah pasti. Hanya saja yang membedakan antara orang-orang yang berbuat salah ini, apa respon dia dari dosa tersebut? Apakah respon dia malah terus berbuat dosa, tidak mau bertobat, atau ketika dia berbuat dosa, dia eling Allah, kemudian dia bertobat? Inilah yang membedakan. Maka kata Nabi SAW, khairukum kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertobat. Makanya kalau kita berbuat dosa, segera kita bertobat, bersihkan hati kita dari dosa. Karena dosa inilah yang dapat mengotori hati kita. Okay. Nabi SAW pernah ditanya, pernah ditanya, ila Rasulullah SAW ayyun nasi afdal. Dikatakan kepada Nabi, manusia macam apakah yang paling utama? Manusia seperti apa yang paling utama? Kemudian Nabi mengatakan, kullu mahumil qalbi saduqul lisan. Manusia yang paling utama adalah manusia yang mahum al-qalbi dan saduq al-lisan. Kemudian sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan saduqul lisan? Apa yang dimaksud dengan mahmum al-qalb? Kalau saduqul lisan kita tahu, ya, lisannya apa? Jujur, itu kita tahu. Jadi Nabi ketika ditanya manusia yang afdal, dua cirinya. Satu, mahmumul qalbi. Dua, saduqul lisan. Saduqul lisan itu adalah lisannya jujur, orang tahu ngapusi, tidak pernah berdusta, tidak pernah berkhianat. Yang kedua, mahum al-qalb. Mahumul qalbi ini asing menurut para sahabat. Ini apa makna dari mahumul qalbi? Kalau lisannya jujur kita tahu, tapi kalau mahum al-qalb, kemudian Nabi jelaskan, mahumul qalbi itu adalah at-taqiyyun naqi, la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Beliau menjawab, yang dimaksud dengan mahum al-qalbi adalah takwa. Hati yang bertakwa, hati yang bersih, hati yang tidak ada dosa di dalam hatinya. Kenapa? Karena setiap kali berbuat dosa diresiki, setiap kali berbuat dosa diresiki. Tidak pula ada kezaliman di dalam hatinya, tidak pula ada rasa dendam, dan tidak pula ada rasa hasad dan dengki. Inilah manusia yang afdal menurut Nabi. Jadi manusia yang afdal menurut Nabi adalah orang yang mahumul qalbi. Orang yang mahumul qalbi niku nopo adalah orang yang bertakwa, orang yang bersih hatinya, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa hasad, tidak ada kezaliman. Ini adalah orang yang mahum al-qalbi, yang dikatakan oleh Nabi sebagai manusia yang afdal. Kemudian, kenapa kita harus membersihkan hati? Karena ini adalah ciri penghuni surga. Jadi penghuni surga itu, ya, hatinya selalu bersih. Dan memang nanti ketika
di surga tidak ada lagi yang namanya iri. Kayak kok bidadari yang ayu nggak enak. Kayak kok omae terbuat dari susune terbuat dari ini nggak enak. Omae terbuat dari emas. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki nanti di surga. Karena memang Allah akan cabut rasa iri, rasa dengki, rasa hasad dalam dada-dada orang yang nanti masuk ke dalam surga. Makanya ya sebelum nanti kita di surga, maka kita berusaha terlebih dahulu untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Dan kami cabut dari dada-dada mereka penyakit hati. Jadilah mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan di atas ranjang-ranjang atau dipan-dipan. Ini diantara nanti penikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Allah cabut rasa iri, rasa dengki, sehingga tidak ada permusuhan nanti di dalam surga. Makanya sebelum itu nanti diberikan kepada orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, kita di dunia berusaha terlebih dahulu membersihkan hati-hati kita. Ya, Nabi SAW juga menyebutkan di dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlul tayr." Akan ada sekelompok orang yang masuk ke dalam surga. Ciri-ciri orang ini apa? Hati mereka seperti hati burung. Ya, kata Nabi apa? Hati mereka seperti hati burung. Jadi orang yang masuk ke dalam surga itu hatinya itu seperti hati burung, kata Nabi. Ada 3 penjelasan para ulama. Tiga makna hatinya itu seperti hati burung itu nopo. Makna pertama, tawakal. Karena burung itu tawakalnya sangat luar biasa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bersih dari dengki dan juga hasad. Ini maksud hati mereka seperti hati burung karena bertawakal, takut kepada Allah, bersih hatinya, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasad. Ya, makanya ya bersih hati ini bisa menentukan jalan panjenengan masuk ke dalam surga. Yang kita sebutkan ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik. Ya, ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku sedang berkumpul bermajelis dengan para sahabatnya. Kemudian ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nanti akan mendatangi kalian atau akan melewati di hadapan kalian orang calon penghuni surga. Ya, kata Nabi. Jadi sedang kumpul-kumpul, kemudian Nabi tiba-tiba nanti akan datang lewat orang calon penghuni surga yang mengatakan Nabi. Maka masuklah ke dalam masjid, lewatlah di hadapan para sahabat yang lain, seorang laki-laki dari Ansar, jenggotnya ya basah, terkena air wudu sambil nyangking sendal. Ya, masuk ke dalam masjid. Keesokan harinya pun sama. Mereka sedang kumpul, nanti akan masuk melewati di hadapan kalian calon penghuni surga. Kemudian besoknya lagi pun sama, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Ya, penghuni surga sama. 3 kali Nabi mengatakan yang lewat itu laki-laki tadi. Yang lewat laki-laki tadi. 3 kali. Maka sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As penasaran. Kira-kira laki-laki tadi ini punya amalan apa? Kira-kira laki-laki tadi ini punya amalan apa? Akhirnya Abdullah bin Amr ibn al-As mendatangi laki-laki tadi. Kemudian Amr ibn al-As meminta kepada laki-laki tadi, "Allah pengen nginep di rumahnya panjenengan. Kira-kira boleh tidak? 3 hari." Nah, 3 hari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Amr ibn al-As ini tahu amalan apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi. Akhirnya dipersilahkan, diizinkan. Ya udah nggak apa-apa. Kamu nginep saja di rumah saya 3 hari. Ya. Selama 3 hari ini ternyata Abdullah bin Amr
tidak melihat ada amalan spesial. Tidak melihat ada amalan spesial dari laki-laki tadi. Ya nggak sholat malam, ya nggak puasa. Hanya saja laki-laki ini, ya, kalau terbangun dari tidurnya dia berzikir sampai pagi. Zikir, ya. Ini amalan biasa. Zikir pun saya juga bisa. Ya, zikir pun saya juga sering melakukannya. Sehingga Abdullah bin Amr merasa era amalan spesial. Jadi menganggap remeh laki-laki ini. Ya, menganggap remeh laki-laki. Akhirnya dia beranikan menanya kepada laki-laki tadi, wahai, ya, sesungguhnya Nabi mengatakan kamu ini termasuk penghuni surga. 3 kali Nabi mengatakan yang muncul panjenengan terus, yang muncul panjenengan terus. Kira-kira amalan apa yang Anda lakukan? Kata laki-laki tersebut, ya seperti yang kamu lihat. Selama kamu tinggal di rumah saya, itu yang saya lakukan. Ya, jadi merasa, mosok guru menemui tak bisa memasukkan, menjadikan dia dijamin masuk surga. Kemudian, ya, laki-laki tadi mengatakan, ada satu hal yang belum diketahui oleh Abdullah bin Amr. Apa itu? Saya tidak pernah memiliki rasa benci, rasa iri, rasa hasad kepada saudara-saudara saya, kepada kaum muslimin. Kata Abdullah bin Amr, itulah yang menyebabkan engkau mencapai derajat surga. Dan itu angel. Ya, dan itu apa? Susah. Ya, ternyata laki-laki, amalan yang dilakukan laki-laki apa? Dia membersihkan hatinya dari perasaan iri, perasaan hasad, perasaan dengki, perasaan benci dari saudara-saudara kaum muslim. Padahal amalannya yang disaksikan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As adalah amalan-amalan yang biasa. Namun ada satu hal yang susah dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu memiliki hati yang bersih, tidak iri, tidak pernah bermusuhan dengan orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan. Ya, tadi kita sudah sebutkan alasan kenapa kita harus membersihkan hati kita. Ya, di antaranya karena ya orang yang nanti dalam surga itu hatinya semuanya bersih. Kemudian poin yang kedua, apa saja yang bisa mengotori hati? Kita sebutkan banyak yang mengotori hati. Ya, intinya adalah ada beberapa. Yang pertama adalah dosa dan maksiat. Kemaksiatan, dosa ini bisa mengotori hati. Ini bisa mengotori hati. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, jika dia melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan ditorehkan ya noda hitam di dalam hatinya. Jadi kita bayangkan hati kita ini putih. Kalau jenengan melakukan satu kesalahan, maka akan ada titik hitam. Satu kesalahan lagi titik hitam, satu kesalahan lagi titik hitam, terus sampai hatinya benar-benar gelap. Fa idza huwa naza'a wastaghfara taba wa taba suqila qalbuhu. Kalau seandainya seseorang tadi yang berbuat dosa tadi, dia beristighfar, dia bertobat, maka suqila qalbuhu, hatinya kembali bersih. Makanya panjenengan kalau misalnya berbuat dosa, jangan tunggu lama-lama untuk segera bertobat. Segera bertobat. Jangan sampai hati niku sudah jangan sampai dosa niku sudah berkerak menghitam di dalam hati. Wa in 'ada zida fiha. Kalau seandainya dia kembali melakukan dosa, ya kembali melakukan dosa, maka akan ditorehkan noda-noda hitam. Hatta ta'lu wa qalbu, sampai seluruh hatinya hitam. Nah, inilah makanya dosa dan maksiat ini bisa mengotori hati. Dosa dan maksiat ini bisa mengotori hati. Kemudian di antara tadi hasad, dengki, iri. Ya, ini merupakan penyakit hati yang berbahaya bagi manusia. Karena penyakit ini menyerang hati si penderita dan meracuninya, membuat dia benci terhadap kenikmatan yang telah diperoleh oleh saudaranya dan merasa senang jika kenikmatan tersebut musnah dari tangan saudaranya. Hasad ini bisa mengotori hati. Hasad ini bisa menggelapkan ya hati kita. Jadi tidak peduli mau saudara, mau tetangga,
Orang kalau sudah dipenuhi dengan hasad, apapun mungkin akan dilakukan. Dan ini dosa yang pertama dilakukan oleh iblis. Kenapa iblis bisa terusir dari apa? Dari surga? Karena iri kepada Adam. Demikian juga dosa yang pertama dilakukan oleh anak Adam karena hasad. Ya, disebutkan Qabil itu hasad kepada Habil. Hasad, makanya hasad ini berbahaya. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dari penyakit hasad, dari dosa hasad, penyakit hasad. Fa innahu ya'kulu al-hasanat kama ya'kulul hatab. Sesungguhnya hasad itu bisa menggerogoti kebaikan. Jadi di antara perbuatan yang bisa menghapus dosa, menghapus kebaikan kita niku hasad. Sebagaimana kayu bakar atau sebagaimana api niku melahap kayu. Nah, ini hasad. Kemudian yang terakhir, ini adalah kesombongan. Ini bisa mengotori hati kita. Sombong, congkak, ya, tidak mau bersyukur kepada Allah, ini sombong. Merendahkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran, itu sombong. Sombong itu kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, itu sombong. Wa ghamtun nas, dan menyepelekan manusia, itu sombong. Ya. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi. Jadi sombong itu penyakit hati. Ini yang mengotori hati. Makanya orang yang masih ada kesombongan di dalam hatinya, ini bisa mencegah dia masuk ke dalam surga. Karena surga Allah peruntukkan untuk orang-orang yang hatinya bersih. Jadi kalau masih ada kesombongan, dia tidak akan masuk surga. Dihapus dulu dosa ini, dihapus dulu kesombongannya, dihapus dulu hasadnya, dihapus dulu kemaksiatannya, baru nanti dia akan bisa masuk ke dalam surga. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya, cara menggapai hati yang bersih. Bagaimana cara menggapai hati yang bersih? Dan hati yang bersih ini adalah dambaan harapan semua orang. Kita semua ingin memiliki hati yang bersih. Kita ingin memiliki hati yang bersih. Nah, apa saja yang bisa membersihkan hati? Yang pertama adalah mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Karena mempelajari ilmu agama ini merupakan jalan yang akan menghantarkan ke surga. Dengan ilmu agama jenengan jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang ditinggalkan. Ini dengan mempelajari ilmu agama. Makanya ilmu agama ini bisa menjadikan hati semakin bersih, bisa mensucikan hati kita, bisa membersihkan hati kita. Itu ilmu agama. Karena dengan ilmu agama jenengan jadi tahu, ya, ilmunya jadi luas, tahu mana yang dilarang, tahu mana yang diperintahkan. Dan semakin orang itu berilmu, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi ini yang bisa membersihkan hati kita, yaitu mempelajari ilmu agama. Yang mempelajari ilmu agama. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran serta mentadabburinya. Membaca Al-Quran serta mentadabburinya. Karena memang Al-Quran ini adalah obat dari segala macam penyakit, termasuk penyakit-penyakit yang menghinggap di dalam hati kita. Ini obatnya adalah Al-Quran. Ini obatnya apa? Al-Quran. Makanya orang kalau baca Al-Quran, mentadabburinya, merenunginya, hatinya akan semakin tenang, hatinya akan semakin lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran menjadi penawar, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Makanya ya, kalau ada penyakit yang menghinggap di dalam hati kita, segeralah diobati, di antaranya yaitu dengan membaca Al-Quran, dan tak lupa juga untuk mentadabburinya. Mentadabburinya artinya memahami maknanya. Kalau seandainya ya kita tidak punya buku tafsir, maka minimal tahu artinya, itu bisa juga membantu kita untuk mentadabburi, memahami isi dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan di dalam surah Yasin, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang mau'izah dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur, yang mana Al-Quran ini merupakan syifa, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, yang ada dalam hati. Jadi Al-Quran itu adalah obat hati. Ya, obat hati. Kemudian yang berikutnya adalah istighfar dan bertobat. Istighfar dan bertobat. Ini dalilnya yang tadi ini. Dengan seorang bertobat, seorang beristighfar, maka hatinya akan semakin bersih. Akan semakin bersih. Karena dosa itu seperti tinta hitam. Ya, seperti tinta hitam. Kalau seandainya dibersihkan, dia bertobat, dia beristighfar, maka tinta hitam tadi akan hilang. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Makanya kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita hati yang bersih. Hati yang bersih. Minta, memohon kepada Allah agar Allah menjadikan hati kita hati yang bersih. Karena Allah yang memberikan hati bersih. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ada dua doa di sini. Ya, di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimah ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Kalau seandainya kita tidak hafal doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia mboten napa-napa. Ya, pakai bahasa Indonesia mboten napa-napa. Tapi kalau jenengan pengen ngapal, ini kepanjangan, maka boleh ngapal yang itu saja, yang ini. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang salim, hati yang bersih tadi. Qalbun salim, ya tadi, bersih dari penyimpangan-penyimpangan, bersih dari akhlak, bersih dari keinginan untuk berbuat maksiat. Okay. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang selamat. Ini doanya. Kalau misalnya jenengan boten sakit bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boten apa-apa. Ya. Pakai bahasa Indonesia boten apa-apa. Ya berdoa. Biasanya panjenengan setelah sholat itu kan berdoa. Gini boten bangun sepertiga malam itu berdoa. Itu sing diminta apa? Biasanya. Sing diminta berduwe terus gini boten. Sing diminta duit, sing diminta kesehatan. Ini kan kenikmatan dunia gitu. Iya. Jangan lupakan kenikmatan akhirat. Hati yang baik, hati yang bersih ini kenikmatan akhirat. Ya kalau jenengan minta duit, boten nopo-nopo. Jenengan minta duit sama Allah, boten nopo-nopo. Tapi nopo, eman-eman, nak gur dungone gur minta dunia. Tapi minta nopo? Akhirat juga. Karena hati yang bersih ini akan menentukan akhirat kita. Hati yang bersih ini akan menentukan akhirat kita. Dan terkadang kita lupa, karena ketika kita berdoa, terkadang yang kita minta ya gur panjang umur, sehat, rezeki lancar. Teluwe diulangi terus nanti sak jam. Panjang umur, sehat, nopo, rezeki lancar. Lupa, ya toh, minta hidayah. Ya Allah, berikan saya hidayah. Ya Allah, bersihkanlah hati saya, jauhkanlah saya dari kemaksiatan, tetapkanlah saya di atas Islam. Ini kan justru ini yang lebih penting daripada itu semua. Jadi nggak apa-apa kita berdoa minta dunia tidak apa-apa, akan tapi ya
usahakan kita juga minta kebaikan untuk akhirat kita. Kita minta kebaikan untuk akhirat kita. Kemudian juga di antara doa yang ini masyhur, ini biasanya sering dibaca oleh khatib-khatib pas Jumat, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Biasanya cuma sampai dibaca sampai sini sama khatib-khatib. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Artinya Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, karuniakanlah ketakwaan pada jiwaku, hatiku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, sucikanlah ia. Sesungguhnya engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Ini minta langsung kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya bertakwa. Ya, hati yang bertakwa adalah hati yang bersih, hati yang suci. Okay. Kemudian yang berikutnya, untuk menggapai hati yang bersih adalah banyak mengingat kematian. Banyak mengingat apa? Kematian. Kita kan bisa saksikan, kita kan bisa saksikan orang itu, ya kalau misalnya koncone mati, tonggone mati, biasanya keimanannya bertambah. Gitu. Ya, jadi kalau itu pernah diceritani, ada seorang ya sudah tua, sudah tua, lama tidak ke masjid, akhirnya dia kembali ke masjid sholat jamaah. Ternyata ya setelah ditanya alasannya apa, karena teman-teman sebayanya ya mati. Tapi sekarang sudah ke masjid lagi. Jadi itu kejadian gak lama. Jadi hari itu temannya mati, kemudian beberapa hari ke masjid terus dia sholat ke masjid. Kenapa? Ingat mati tadi, dia ingat mati. Makanya dengan mengingat kematian ini akan menjadikan hati kita ini semakin bersih, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Ad-Daqqaq rahimahullah pernah mengatakan, man aktsara min dzikril mauti akrama bi thalathati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, ia akan dimuliakan dengan 3 hal. Pertama, ta'jil taubah. Orang kalau ingat kematian, apa yang pertama terpikirkan? Segera apa? Tobat. Ya segera apa? Tobat. Ya kecelakaan ngarepin bus, astagfirullah, langsung istighfar. Langsung apa? Istighfar, mati. Ya. Kemudian wa qana'atul qalbi, hati yang qanaah, wa nasyatul ibadati, dan semangat melakukan ibadah. Ya, semangat melakukan ibadah. Ini orang kalau eling mati, maka Allah akan berikan 3 hal. Ya, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Segera tobat, hati yang qanaah, selalu nerimo, dan nasyatul ibadah, semakin semangat untuk beribadah. Inilah pentingnya panjenengan itu eling mati. Ya, eling mati, ingat kematian. Ziarah kubur ini diantara yang bisa mengingatkan kita mengingat kematian, yaitu ziarah kubur. Kemudian yang terakhir adalah mengimani takdir. Mengimani apa? Takdir. Beriman terhadap takdir, apa yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mengimani ya takdir jamaah sekalian, bahwa apa yang kita dapatkan ini semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Apa yang diberikan kepada teman kita itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Tidak perlu kita merebut atau iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Baik, di antara faedah kita beriman dengan takdir, tuma'ninatul qalbi. Hati ini pun tenang. Hati ini pun apa? Tenang. Karena memang ini, ya wes, memang ini yang Allah takdirkan untuk saya. Itu yang Allah berikan untuk teman saya, untuk tetangga saya. Ya mau bagaimana lagi? Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya seluruh perkara orang mukmin itu baik. Orang mukmin itu dalam setiap kondisi itu baik. In asobathu sarra syakara, orang mukmin itu, jadi orang mukmin kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur. Itu orang mukmin. Jadi ini kebaikan untuknya. Ketika jenengan dapat nikmat, kemudian jenengan bersyukur, ini pahala. Wa in asabathu dharra sabara.
Kalau ditimpa musibah, diberi ujian, sakit, ya, dan yang lain sebagainya, dia bersabar. Dan ini kebaikan untuk diri. Jadi orang mukmin itu sengsara bisa mendatangkan pahala. Ya, ketika punya harta yang banyak, nikmat yang banyak pun bisa mendatangkan harta. Bisa mendatangkan pahala. Jenengan duit-duit, piye carane ya duit-duit ini berpahala? Bersyukur. Piye carane lah duit-duit tapi berpahala? Sabar. Nah, ini orang beriman. Ini orang beriman. Kalau kita bisa memahami konsep takdir ini, maka hati kita itu akan menjadi tenang. Tidak iri, tidak hasad, tidak benci kepada orang-orang lain. Karena apa? Karena setiap makhluk, setiap orang sudah ditetapkan takdirnya. Sudah ditetapkan takdirnya. Sugih, ya ora sugih, seneng, ora seneng, mati kapan, ya panjang umur atau tidak, mati nendi, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini materi kita terakhir dalam pembahasan bersih hati, jalan menuju surga atau bisa masukkan kita dalam surga. Ciri hati yang bersih, ciri-ciri hati yang bersih itu seperti apa? Yang pertama, ciri hati yang bersih adalah senantiasa mengutamakan akhirat daripada dunia. Kalau kita orientasinya sekarang akhiratnya dikesampingkan terus, dunianya sing diuber terus, maka ini ciri hatinya kotor. Maka segera bersihkan. Ya, makanya harus dengar azan waktu sholat, dan segera sholat, jangan menunda-nunda. Tinggalkan semua pekerjaan dunia kita, ya, sejenak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena akhirat itu lebih baik. Karena akhirat itu lebih baik dan kekal. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu, ya, kehidupan akhirat itu lebih baik dan kehidupan akhirat itu kekal. Karena kita hidup di dunia ini kan hanya sementara. Kita hidup di dunia itu hanya sementara. Kata Nabi sallam, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Kamu hidup di dunia itu jangan beranggapan kamu selama-lamanya hidup di dunia, enggak. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing. Seperti apa? Orang asing atau seperti orang yang safar. Orang yang asing, orang safar itu kan tidak bakalan lama. Tidak bakal lama, hanya sementara saja. Itulah harusnya kehidupan kita di dunia. Ya, ini adalah ya kesempatan bagi kita untuk mencari bekal sebaik-baiknya, bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi negeri akhirat yang kekal dan abadi. Ya, makanya orang yang hatinya bersih, dia selalu mengutamakan akhirat, selalu mengutamakan akhirat. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti kita nggak boleh mencari dunia, gitu. Boleh, gitu. Boleh. Wah, ustadz, boleh, jadi kan mencari dunia ini boleh. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari apa? Dunia. Jadi kita mengejar akhirat, kita juga tidak melupakan dunia kita. Ada anak istri yang harus kita nafkahi. Pekerjaan ini kan dunia. Ya, jadi kan dunia. Jangan lupakan itu. Kita mengejar akhirat, namun dunia juga tidak lupa. Namun porsinya tentu apa? Makanya Allah katakan jangan dilupakan. Jangan apa dilupakan. Ini menunjukkan porsinya sedikit mawon. Ya, akhiratnya yang banyak, dunianya sewajarnya saja. Dalam ayat yang lain, ya, ketika Allah memotivasi orang-orang beriman untuk mencari dunia, kalimatnya selalu apa? Fantasyiru fil ardi, menyebarlah. Ini mencari dunia, ya. Jadi kan kalau mencari dunia, nyebar. Atau jangan lupa, ini motivasinya selalu dengan fikil-fikil atau perintah-perintah yang tidak sat-sat. Berbeda kalau perintah Allah itu untuk mengejar akhirat, itu selalu perintahnya sat-sat kata Allah. Wasari'u ila maghfirah, bersegera menuju ampunan Allah. Jadi dengan obat ojo kongko, ya, segera. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah bedanya ya perintah mencari dunia dan perintah mencari akhirat. Kalau mencari akhirat, Allah selalu menggunakan perintah bersegera, jangan pernah menunda.
Tapi kalau dunia slow. Ya, slow. Gitu. Artinya apa? Akhirat ini harus kita utamakan dibandingkan dengan dunia ini. Namun bukan berarti kita melupakan dunia kita. Bukan berarti kita melupakan dunia kita. Kenapa? Karena memang mencari nafkah itu juga berpahala. Dan kalau jenengan menelantarkan ya istri, melantarkan anak, maka jenengan juga akan berdosa karena mencari nafkah ini merupakan kewajiban. Kemudian yang berikutnya adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat. Ini ciri hati yang bersih adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi dia tahu, ya, bisa mengukur mana yang manfaat, mana yang tidak. Kalau tidak ada manfaatnya maka dia tinggalkan. Kalau ada manfaatnya maka dia kerjakan. Ini ciri hati yang bersih. Karena kalau hati yang nggak bersih itu boten sakit, nopo beda nih, gini nopo. Karena hati yang kotor itu tidak sakit, tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang buruk. Hanya jenengan mungkin pernah melihat berita, gitu, seorang ayah memperkosa anaknya, anak memperkosa ibunya. Ini kan gara-gara apa? Karena hatinya kotor, dia tidak bisa membedakan. Ya, dia tidak bisa membedakan mana anaknya, mana wanita lain, mana ibunya, mana wanita lain. Tidak bisa. Kenapa? Disebabkan karena hatinya sudah saking kotornya sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka inilah pentingnya kita mentazkiyah diri kita, mentazkiyah jiwa kita, mentazkiyah membersihkan hati kita sehingga kita bisa mengukur mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana yang manfaat kita kerjakan, mana yang tidak manfaat kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya adalah banyak mengingat Allah dengan membaca Al-Quran. Banyak mengingat Allah dengan membaca Al-Quran. Ya, bisa dengan berzikir ataupun dengan membaca Al-Quran. Ini contoh hati yang baik. Ada orang yang misalnya ya latain itu nopo misuh. Ya dikaget ini. Nopo latain nopo misuh. Nah, ini kan menunjukkan bahwa hatinya tidak baik. Ada juga orang yang latahnya itu selalu yang keluar adalah kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang baik. Astagfirullah, Masya Allah, Subhanallah misalnya. Ini kan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Utsman ibn Affan pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum, lau tahurat qulubuna lamma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kami ini bersih, maka kami kalau seandainya hati kami ini bersih, maka hati kami ini tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Kalau hati ini bersih. Makanya kalau jenengan baca kisah para ulama ketika bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Sehari ada yang khatam 2 kali, ada yang sehari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 kali sekali. Kenapa? Tidak pernah kenyang dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hatinya bersih. Maka di antara nasihat para ulama, sebelum kita mempelajari ilmu agama, sebelum kita membaca Al-Quran ataupun yang lain sebagainya, melakukan amal-amal ibadah, kita harus membersihkan hati kita ini. Kita harus membersihkan hati kita, karena hati ini wadah ilmu. Kalau panjenengan belajar ilmu, ngaji misalnya, tapi masih suka maksiat, artinya masih campur aduk antara kebaikan dan kemaksiatan, ini nggak bisa bersatu. Makanya nasihat para ulama, sebelum kita belajar, diresik-isik hati ini, dibuang sik kotoran-kotoran ini, sehingga nanti ilmu itu mudah masuk. Karena hati ilmu sama maksiat itu kan kayak air karo minyak, tidak bisa bersatu. Dan wadahnya harus satu, karena apa? Wadahnya cuma hati. Makanya sebelum menuntut ilmu, nasihat para ulama, tathhiru wi'a'il ilmi, mensucikan wadahnya ilmu, yaitu hati. Karena kalau hati kita suci, insya Allah kita akan mudah memahami Al-Quran, kita akan mudah mempelajari ilmu-ilmu. Kemudian yang terakhir adalah memiliki akhlak yang baik. Ya, tadi ini contoh ciri hati yang bersih adalah memiliki akhlak yang baik, karena perbuatan kita itu kan cerminan dari hati kita. Kalau cair, wisuan, akhlaknya tidak bagus, membolimi orang lain, suka nyolong, ini kan menunjukkan hatinya kotor, maka perlu dibersihkan. Jadi akhlak yang baik ini adalah cerminan dari baiknya hati.
Hati yang baik ini akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Nah, inilah jemaah sekalian, ya beberapa poin-poin penting yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu bersihnya hati kunci masuk surga. Intinya adalah bahwasanya ya bahwasanya bersihnya hati ini akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Hati yang bersih adalah hati yang bersih dari maksiat, hati yang bersih dari hasad, hati yang bersih dari akhlak-akhlak yang baik. Dan nanti pada hari kiamat di surga kelak orang-orang beriman akan Allah hilangkan rasa iri, rasa dengki, sehingga tidak ada penyakit hati nanti di surga kelak. Makanya sebelum memasuki surga, kita di dunia berusaha terlebih dahulu untuk membersihkan hati kita. Demikianlah bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Kalau seorang istri yang solehah itu sama Allah dijanjikan masuk surga dari itu mana saja. Tapi kalau hatinya itu angel benci sama suami, bagaimana Ustaz? Itu masih dijanjikan surga apa mboten? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang wanita yang solehah, seorang wanita yang solehah yang taat kepada suaminya, kemudian juga menjaga kemaluannya, maka Allah akan janjikan kepadanya, masuklah ke dalam surga min ayyi babin syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Ya, dengan syarat dia mentaati suaminya, taat kepada suaminya. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau seandainya kita anyel sama suami. Sebenarnya anyel ini, anyel ini hal yang mungkin sering kita alami. Bukan hanya kepada suami. Karena kebetulan kita sering ketemu dengan suami. Maka yang sering kita anyeli istri anyel kepada suami, pun sama, suami juga anyel kepada istri. Namun, bagaimana kita segera merespon rasa anyel tadi? Bagaimana kita segera merespon rasa anyel tadi? Misalnya ada tindakan-tindakan yang mungkin tidak baik dari suami kepada kita, membuat kita anyel, maka mungkin bisa langsung kita sampaikan, supaya tidak berlarut-larut anyel. Karena kalau anyel ini berlarut-larut, khawatirnya nanti dimanfaatkan oleh iblis. Karena memang di antara tujuan, di antara bahasa ini tupoksi, tugas, fungsi dan pokok iblis yang paling besar itu adalah ketika bisa memisahkan seorang suami dan istri. Ini akan diapresiasi oleh iblis, rajanya setan. Nah, jadi ketika ada tentara-tentaranya yang bisa memisahkan antara suami dan istri, ini bahasanya tidak medali. Ini luar biasa. Karena dengan miso itu kecil. Tapi kalau bisa memisahkan antara suami istri, ini tugas yang sangat luar biasa, diapresiasi oleh rajanya iblis. Artinya, ketika kita anyel dengan suami, maka berusaha untuk menghilangkan rasa anyel tadi, dan berusaha untuk saling bisa memaafkan. Memaafkan. Baik istri memaafkan suami memaafkan istri. Kalau seandainya istri berusaha mentaati suaminya, menjadi istri yang solehah, namun ada beberapa saat mungkin dia anyel karena perbuatan suami, namun dia segera merespon rasa anyelnya atau minta maaf, atau suami mungkin minta maaf, maka insya Allah dia tetap akan mendapatkan surga selama dia taat dengan suaminya. Wallahu a'lam.
Maka untuk pertanyaan berikutnya, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Mas, menawi sholat tahajud depan kita belum selesai sampai rakaat ketiga sudah datang, itu dimulai awal rakaat nopo mboten? Ya, terkait dengan syarat sahnya sholat, jadi terkait dengan syarat sahnya sholat, di antara syarat sahnya sholat itu adalah bersuci, ya bersuci. Artinya ketika seorang hadas di tengah-tengah sholat, maka dia harus memberhentikan sholatnya, kemudian dia harus bersuci kembali, dan dia harus memulai sholat dari awal. Jadi tidak melanjutkan di rakaatnya. Jadi misalnya batalnya di rakaat ketiga, maka dia ngulangi rakaat 1, 2, 3, dan 4. Jadi tidak jadi rakaat 1 dan 2 ini tidak dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya Pak Ustaz, gimana apakah kita itu harus membayar zakat mal yang dari hasil gaji kerja yang saya terima itu lah Ustaz. Tapi kalau misalnya mau bayar zakat mal itu kan belum ada yang ngelola khusus zakat mal. Kalau misalnya istilahnya cuman infak, sedekah gitu, gimana Pak? Sebenarnya zakat itu kan ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama itu nisab, itu mencapai harta minimum, kalau tidak salah itu 85 gram, sekitar senilai 80-an gram emas. Kemudian dia juga sudah mencapai 1 tahun, artinya harta itu sudah tersimpan satu tahun. Itu baru ada kewajiban untuk membayar zakat. Kalau seandainya belum mencapai nisab atau tidak sampai setahun, ya tidak sampai setahun ternyata sudah kepake, mencapai nisab tapi tidak sampai setahun ternyata sudah kepake, maka tidak ada kewajiban dia untuk membayar zakat. Nah, namun kalau seandainya ya dia tadi sedekahkan, ini kan belum sampai setahun nih, kemudian dia sedekahkan, otomatis kan hartanya berkurang, sehingga kalau dia nanti mencapai di tahun yang awal dia punya harta tersebut, maka tidak ada lagi kewajiban. Jadi nggak masalah kalau panjenengan misalnya menginfakkan, mensedekahkan dari harta yang panjenengan miliki. Ya kalau misalnya sudah banyak, ya biasanya memang orang-orang itu biasanya itu hartanya itu kebanyakan kalau nyimpennya itu di Ramadan. Nanti supaya Ramadan tahun berikutnya itu wes nopo sudah mencapai 1 tahun, dan itu dengan syarat tadi ya, hartanya tidak berkurang. Karena kalau hartanya nanti sudah berkurang dari nisab, maka nanti tidak ada kewajiban zakat. Jadi kalau panjenengan hanya sekedar bersedekah ya, sedekah yang sunnah ini, sedekah sunnah, maka ini tidak ada masalah. Bahkan ada seorang ulama namanya Al-Laits ibn Sa'ad. Al-Laits ibn Sa'ad ini seorang ulama kaya raya, namun tidak pernah jatuh kepadanya kewajiban zakat. Kenapa? Karena sebelum waktunya hartanya sudah habis. Jadi sebelum waktunya hartanya sudah habis. Habis kenapa? Habis dia sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi orang kaya tapi tidak wajib zakat. Ya ini pernah ini hidup di masanya kalau tidak salah masa Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu taala. Ada lagi? Mungkin saya perjelas lagi tadi pertanyaannya Mbak Sum tadi. Dia itu mensedekahkan tapi nggak ada yang
menaungi. Nah, itu dah akhirnya dia tuh secara inisiatif untuk mensedekahkan gitu. Bagaimana atau mungkin memberikan kepada orang-orang yang berhak begitu Ustaz. Nah, itu seperti itu bagaimana? Seperti itu kan Bu yang untuk gelasnya seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya sudah mencapai ya nisab, kemudian waktunya juga, kemudian kita punya untuk kita sedekahkan, untuk kita zakatkan ya, untuk kita zakatkan yang ini zakat wajib, maka tidak mengapa kita berinisiatif untuk memberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan tadi. Ya, asnafus zakat tadi ada beberapa yang disebutkan dalam Al-Quran, kita berikan kepada mereka. Jadi tanpa lewat badan pengelola, karena memang mungkin di tempat kita tidak ada badan pengelola, maka itu tidak mengapa. Jadi tidak harus lewat badan pengelola. Kita berinisiatif sendiri, maka ini tidak mengapa. Ya ada, berarti berikutnya sudah jelas ya Mbak. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, waktunya ganti ditanya. Ngerti nggak tadi penjelasannya? Monggo Ustaz. 3 pertanyaan. Mungkin untuk 3 penanya utama silahkan mengambil hadiah dulu terlebih dahulu. Berikutnya, monggo. Silakan, monggo. Oke, berapa pertanyaan ini? 3 mawar. Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan ya 3 hal yang bisa membersihkan hati. 3 hal yang bisa membersihkan hati. 3 hal yang bisa membersihkan hati. Monggo. Yang kedua membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Yang ketiga istighfar dan bertobat. Oke, ya 3 saja. Oke, benar. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan ciri-ciri hati yang bersih. Monggo, ciri-ciri yang bersih. Satu lagi. Monggo, tawon. Mengingat Allah. Terus memberi akhlak yang baik. Terus sudah. Ya, mengutamakan akhirat. Oke, satu lagi, ya. Satu lagi terakhir. Tadi Nabi mengatakan ada sekelompok orang yang masuk surga, yang mana hati mereka itu seperti hati burung. Ya. Apa makna hati mereka seperti hati burung? Makna hati yang seperti burung itu yang seperti apa? 1, 3 poin. Ya, utamakan. Ya. Ya, nah, monggo diambil hati. Sama oke, insyaallah cukup sesi untuk tanya jawab dan pertanyaan. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua dan juga menambah keilmuan bagi kita dan menambah rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa membersihkan hati-hati dan mengantisipasi menjadikan hati-hati kotor. Itu untuk sesi kajian ini kita cukup sampai sini. Berikutnya yaitu pembagian hadiah gitu.